Selamat malam Ibu Bapak Saudara terkasih, anak-anak yang diberkati Tuhan. Saya Pendeta Erika Tataung dari GPIB Immanuel Mojokerto. Sebelum kita mengistirahatkan tubuh kita di malam hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 33 hingga ayatnya ke-40. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, Tuhan Pencipta langit dan bumi, Allah pemilik kehidupan kami. Terima kasih, kasih dan penyertaan Tuhan boleh kami rasakan sepanjang hari ini. Tubuh kami lelah dan kami butuh beristirahat Tuhan. Namun sebelum kami menistirahatkan tubuh yang lelah ini, kami akan membaca dan mendengarkan suara Tuhan. Sehingga kehidupan yang kami jalani boleh terus diisi dalam semua rasa syukur kami, atas kasih dan penyertaan Tuhan, dengan kami terus mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan ini. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, saya akan membaca bagi kita sekalian Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 33 hingga ayat yang ke-40. Firman Tuhan menyatakan, ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bukan hanya kita yang menjadi pendengar, tapi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu Bapak Saudara, anak-anak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masa-masa sulit pasti akan selalu ada. Namun hanya orang-orang kuat saja yang akan mampu untuk menghadapinya. Malam hari ini kita belajar daripada Rasul Paulus. Kisah dalam perikop bacaan kita ini mengisahkan perjalanan pelayaran Paulus untuk menuju Roma, berjumpa dengan kaisar yang ada di Roma sebagai seorang tahanan. Dalam pelayaran itu, kapal yang mereka tumpangi diterpa angin badai gelombang timur laut yang begitu dahsyat. Paulus sebenarnya walaupun dia sebagai seorang tahanan, dia sudah pernah mengatakan kepada perwira Julius agar tidak melanjutkan perjalanan. Namun ternyata sang perwira lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh nakoda kapal dan juga sang jurumudi. Sehingga ketika mereka diterpa oleh badai yang dahsyat itu, mereka tidak berdaya. Ada ketakutan, ada kecemasan yang luar biasa. Mereka takut kapal itu akan tenggelam. 14 hari situasi itu mereka hadapi dan mereka tidak bisa makan apa-apa. Dalam perikop bacaan kita dikatakan ketika menjelang siang, Paulus datang kepada mereka. Dengan suara yang tenang dan mantap, Paulus mengatakan, menghibur dan menguatkan 276 orang ini. Dia seorang tahanan, dia bukanlah seorang nakoda kapal. Namun Paulus meyakinkan mereka bahwa walaupun mereka berada dalam keadaan bahaya, tapi tidak ada seorang pun di antara mereka akan kehilangan sehelai pun dari rambut di kepala mereka. Mereka tidak akan binasa. Tuhan yang disembah dan dilayani oleh sang rasul akan menjaminkan keselamatan mereka semua karena mereka ada dalam kapal bersama dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus meyakinkan keselamatan nyawa mereka semua. Bahkan dia pun memperhatikan kesehatan daripada tubuh mereka dengan meminta dan mengajak mereka semua untuk makan. Karena dengan makan, tubuh mereka akan kuat,
mereka bisa berpikir dengan jernih. Fisik yang lemah hanya akan melemahkan hati dan juga semangat. Kekuatan fisik mereka butuhkan untuk bertahan melawan badai gelombang yang besar itu. Dan kehadiran Paulus di tengah situasi yang tidak ada harapan itu lagi, Paulus menguatkan banyak orang itu. Dia mulai dengan mengambil roti, mengucap syukur. Paulus mengajak mereka untuk berdoa. Dia memecah-mecahkan roti itu dan dia mulai makan. Tindakan Paulus ini kemudian menguatkan hati banyak orang dan mereka pun mulai makan. Ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita punya masa-masa sulit dalam kehidupan yang kita jalani. Namun kita belajar hari ini daripada sang rasul dan kita patut untuk bertanya, apakah kita mampu sama seperti sang rasul Paulus, tetap kuat dalam situasi sulit yang kita hadapi. Tetap untuk menjadi berkat dengan perkataan, dengan perbuatan yang kita lakukan. Walaupun kita juga susah, tapi dengan kesusahan itu, ketika kita mampu untuk mengatakan apa yang benar, apa yang baik, dan perbuatan kita menyatakan bahwa ada pemeliharaan dan berkat-berkat Allah, kita justru akan juga semakin dikuatkan dalam situasi-situasi sulit itu. Terkadang menjadi kuat itu adalah membuat seseorang tersenyum ketika hati kita hancur. Menjadi kuat juga adalah ketika kita mampu untuk menghibur seseorang ketika kita sendiri juga membutuhkan bantuan. Dan menjadi kuat adalah bagaimana ketika kita mampu untuk menjaga iman kita ketika ada banyak orang telah kehilangan harapan. Belajar dari Rasul Paulus ini, seseorang yang tertahan, seseorang yang dipandang hina karena dia dikucilkan oleh banyak orang. Paulus juga begitu banyak dengan pergumulan-pergumulan pelayanannya, tapi Paulus terus menjadi kuat dan menjadi alat di tangan Tuhan untuk tetap memberikan nasihat, untuk menyatakan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan untuk merawat kehidupan ini. Penyertaan dan pemeliharaan terus didengungkan oleh sang rasul. Ibu bapak saudara, anak-anak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun pergumulan dan tantangan, bahkan masa-masa sulit yang kita hadapi sampai hari ini, mari terus menjadi pribadi yang kuat dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk terus kita menyatakan kekuatan bagi banyak orang yang kita jumpai. Untuk terus di masa-masa sulit kita menyatakan pemeliharaan dan kebaikan Tuhan selalu ada. Karena dengan melakukan semuanya itu, kita juga akan terus dikuatkan. Kita akan juga dimampukan untuk bersyukur. Karena di tengah pergumulan-pergumulan yang berat ini, Tuhan selalu ada memberikan pemeliharaan dan kasih-Nya bagi kehidupan yang kita jalani. Mari terus juga andalkan Tuhan dan percaya hidup kita ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan yang tanpa batas itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memiliki kehidupan kami. Kami percaya perjalanan hidup kami dalam cara kerja Allah yang ajaib. Tuhan terus hadir, Tuhan memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Ada masa-masa sulit yang terkadang kami hadapi Tuhan. Ada hal-hal yang tidak mudah untuk kami jalani. Tapi biarlah dalam kasih penyertaan Tuhan kami Yesus Kristus, kami dimampukan untuk menjadi pribadi yang kuat. Bahkan pribadi yang menyatakan pemeliharaan kasih Allah bagi hidup yang kami jalani. Kami bersama terus merawat kehidupan ini, dan kehadiran kami sungguh menjadi berkat dalam setiap tutur kata dan perbuatan kami. Kami bersyukur sepanjang hari ini kami boleh merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam semua aktivitas kehidupan kami. Baik kami sebagai orang tua, kami sebagai anak, kami sebagai pribadi, baik dalam pekerjaan kami, dalam studi anak-anak kami, pergaulan mereka. Tuhan, kami percaya dalam Tuhan kami Yesus Kristus masa depan itu sungguh ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Kami menjalani hidup kami dalam rasa syukur kami dengan mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan kami akan terus menemukan berkat-berkat Tuhan yang tanpa batas itu. Kami juga mohon pengampunan ketika sepanjang hari ini ada dosa kesalahan yang kami lakukan menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Ampuni kami Bapa. Sehingga dalam istirahat malam kami ini pun Tuhan Engkau terus menjadi Allah yang menyelamatkan kehidupan kami.
Kami percaya ketika ada anggota keluarga kami, orang-orang yang kami kasih jauh daripada kami, ketika Engkau memelihara hidup kami, Tuhan pun memeliharakan kehidupan mereka. Sehingga rasa syukur boleh terus kami ceritakan dalam semua pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa yang Tuhan boleh hadirkan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk banyak kesempatan hidup di mana kami boleh terus berkarya, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Istirahat malam kami di malam yang penuh dengan misteri, kami menyerahkan dalam kasih sayang Tuhan. Dan izinkanlah besok pagi kami terbangun dalam kekuatan yang baru untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang di dalamnya banyak orang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beristirahat Ibu Bapak Saudara, anak-anak terkasih, Tuhan Yesus memberkati.